Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak zaman Alexander Agung dan Genghis Khan, telah banyak kekuatan asing yang mencoba menaklukkan wilayah yang kini dikenal sebagai Afghanistan. Tak ada yang berhasil. Itulah mengapa negara ini kemudian dikenal sebagai Graveyard of Empire atau kuburan para penguasa. Amerika Serikat dan sekutunya menambah panjang daftar kekuatan dunia yang gagal di Afghanistan dan angkat kaki secara tuntas. Kerajaan Inggris mencoba menduduki negara ini pada abad ke-19 saat Britania Raya masih menjadi kekuatan terbesar di dunia. Namun pada tahun 1919 mereka harus meninggalkan Afghanistan dan memberikan negara itu kemerdekaan. Uni Sovietlah yang kemudian berhasil menduduki Afghanistan pada tahun 1979 dengan tujuan melanggengkan kekuasaan komunisme. Butuh 10 tahun bagi mereka untuk menyadari bahwa Uni Soviet tak akan memenangi peperangan di Afghanistan. Daerah yang kini bernama Afghanistan sebagian besar merupakan wilayah Muslim sejak tahun 882 Masehi. Negara dengan wilayah pegunungan dan gurun yang sulit dilalui ini memiliki komposisi etnis, budaya, dan bahasa yang beraneka ragam. Suku Pashtun adalah etnis terbesar yang kemudian diikuti oleh suku-suku Tajik, Hazara, Aimak, Uzbek, Turkmen, dan kelompok-kelompok kecil lainnya. Sejak dahulu hingga saat ini, Afghanistan sering terjadi konflik, mulai dari peperangan pertama yaitu Anglo-Afgan di pertengahan abad ke-20 hingga peralihan kekuasaan pemerintah Afghanistan ke Taliban. Salah satu yang penting dalam sejarah Afghanistan adalah yang terjadi pada Perang Soviet-Afghanistan. Perang Soviet-Afghanistan merupakan masa 9 tahun ketika Uni Soviet berusaha mempertahankan pemerintahan Marxis-Lenin di Afghanistan dari gempuran mujahidin. Hubungan Soviet dengan Afghanistan sejatinya sempat membaik. Warsa 1921, Soviet Afghanistan menandatangani Treaty of Friendship agar berada dalam posisi setara dan netral, serta tidak melancarkan agresi militer satu sama lain. Perjanjian ini berlaku 10 tahun dan terakhir diperpanjang tahun 1975. Setelah Revolusi Saur tahun 1973 sampai 1978, negeri itu yang bernuansa komunisme cenderung menerapkan hukum yang dianggap bertentangan dengan kalangan konservatif. Meski pihak komunis berkuasa di bawah pemerintahan Tarak, mereka tetap tak mampu mengambil hati rakyat. Pasalnya kelompok sayap kanan konservatif masih berkuasa di masyarakat. Berbagai kebijakan itu membuat kalangan Islam konservatif menjadi militan dan membentuk badan persenjataan mujahidin. Perlawanan terjadi di mana-mana, termasuk juga pembunuhan sejumlah anggota Partai Rakyat Demokrasi Afghanistan. Kerusakan paling besar terjadi di kawasan Herat pada Maret 1979. Petani dan warga mengacungkan senjata, melewati jalanan yang penuh dengan pohon pinus menuju kantor gubernur setempat, seraya hanguskan lambang-lambang komunis di sana. Massa juga menyerbu penjara, merampok dan membakar bank, kantor pos, kantor surat kabar, serta gedung-gedung pemerintahan. Penolakan atas Soviet datang dari masyarakat yang mengelompokkan diri dengan sebutan mujahidin. Dukungan terhadap kaum mujahidin datang dari negara Arab seperti Saudi Arabia yang notabene tidak suka dengan Soviet. Saudi menganggap Soviet mau mengobarkan revolusi di negara-negara Arab. Sementara itu, Amerika Serikat melalui Central Intelligence Agency atau CIA juga turut mendanai kaum mujahidin, lalu menjadikan perang Soviet-Afgan sebagai proxy war. Global Politik Magazine mencatat keterlibatan CIA mendanai mujahid memang tersamarkan. Pemberian dana dilakukan melalui Pakistan yang juga mendukung mujahidin. Ketika Michael Gorbachev berkuasa di Uni Soviet, dia melancarkan militer ke Afghanistan yang paling sadis, yang sebenarnya menyebabkan pihak mujahidin kacau balau, tetapi tidak disadari oleh Soviet sendiri. Moskow meluncurkan serangan darat dan udara dengan maksud menghancurkan desa-desa di wilayah yang mereka anggap bermasalah, mengakibatkan masyarakat lokal terpaksa mengungsi dari rumah-rumah mereka atau mati. Invasi oleh Rusia ini adalah
yang paling berdarah untuk Afghanistan, dengan sekitar 1,5 juta korban tewas dan sekitar 5 juta orang pengungsi. Selama beberapa waktu, Soviet berhasil menguasai beberapa kota besar, namun pasukan Mujahidin bergerak dengan relatif bebas di banyak wilayah-wilayah pedesaan. Perang ini memporak-porandakan Afghanistan, akan tetapi para pejuang tak pernah lelah. Gerilya Mujahidin berlanjut hingga 1987, hingga akhirnya Gorbachev menyerukan Afganisasi, perang dan penarikan pasukan Soviet dari Afghanistan. Pasukan tempur Soviet terakhir yang meninggalkan Afghanistan terjadi pada 15 Februari 1987. Akibat banyaknya biaya yang dikeluarkan dan kesia-siaan konflik ini, Perang Soviet-Afghanistan sering dianggap sebagai Perang Vietnamnya Uni Soviet. Perang ini memiliki dampak yang sangat besar dan merupakan salah satu faktor yang memicu pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991. Kepergian Uni Soviet menyisakan perang saudara yang terus berkecamuk di Afghanistan antara pemerintahan di Kabul dan para mujahidin. Ketika Uni Soviet runtuh, Rusia juga enggan membantu karena pemerintahan yang baru enggan membantu komunis. Pada tahun 1993, Burhanuddin Rabbani menjadi presiden sementara yang mengakibatkan kecemburuan pada pihak mujahidin dalam situasi rekonsiliasi. Kondisi menyebabkan mujahidin pada September 1994 membuat kelompok fundamentalis Islam yaitu Taliban dan menyebar lewat kelompok santri etnis Pashtun yang menginginkan keadilan berdasarkan syariat Islam.